เฮ้ยม้าบายม้าเจ๊เขาให้ไปกรอกข้อมูลเมื่อวันก่อนหมอบอกอยู่ได้ปีหนึ่งมึงดูดีมากเลย มามึงก็ไม่ได้มาเงินมึงก็ไม่ได้ออกเดี๋ยวอยู่กันแต่ถ้ามีฮวงซุยสวยๆอะนะBerikut ini adalah fakta-fakta penting dan menarik yang sebaiknya kamu pahami sebelum menonton How to Make Millions Before Grandma Dies, agar pengalaman menontonnya lebih utuh, tidak keliru ekspektasi, dan lebih reflektif. Bukan sebagai tontonan biasa, melainkan sebagai refleksi dalam menemukan kedewasaan dan makna keluarga yang tak ternilai harganya. Pertama, judul yang menipu dan ironis. Judul film ini terdengar seperti komedi satir tentang ambisi menjadi kaya. Banyak orang mungkin mengira film ini ringan dan penuh kelucuan. Namun kenyataannya, film ini adalah drama keluarga yang emosional dan reflektif. Kata Millions dalam judul bukan janji kemewahan, melainkan umpan ironi. Sejak awal, film ini mengajak penonton masuk ke ruang sunyi relasi keluarga. Humor yang muncul bukan untuk menghibur secara bebas, tetapi untuk menutupi kecanggungan emosional. Tawa yang hadir sering terasa pahit dan getir. Film ini tidak menawarkan hiburan kosong. Ia justru memaksa kita duduk bersama ketidaknyamanan. Ekspektasi yang keliru bisa membuat penonton kecewa jika tidak memahami konteksnya. Karena itu penting menyadari bahwa ini bukan film tentang cara cepat menjadi kaya. Ini adalah film tentang kehilangan sebelum kita siap kehilangan. Judulnya sengaja provokatif untuk mengguncang. Ironi menjadi pintu masuk menuju refleksi. Dan dari sanalah kedalaman cerita mulai bekerja perlahan. Kedua, fiksi yang terasa terlalu nyata. Film ini bukan diangkat dari kisah nyata tertentu, namun ceritanya terasa sangat dekat dengan kehidupan banyak keluarga Asia. Hubungan antar generasi digambarkan tanpa romantisasi. Percakapan terasa natural dan kadang canggung. Keheningan memiliki makna yang sama kuatnya dengan dialog. Konflik muncul bukan karena kejahatan besar, tetapi karena ego kecil yang dibiarkan tumbuh. Justru kesederhanaan inilah yang membuatnya terasa otentik. Penonton sering merasa seperti sedang melihat keluarganya sendiri. Film ini menembus batas layar karena realitasnya universal. Banyak orang pernah berada dalam posisi M atau Amah. Fiksi ini bekerja karena berakar pada pengalaman sosial yang nyata. Kita tidak melihat pahlawan atau penjahat mutlak. Kita melihat manusia biasa dengan kelemahan biasa. Dan itulah yang membuatnya menyentuh. Kebenaran emosionalnya lebih penting daripada status kisah nyatanya. Ketiga, ritme lambat yang penuh makna. Film ini berjalan dengan tempo yang lambat dan tenang. Tidak ada ledakan konflik besar yang dramatis. Kamera sering bertahan pada adegan keseharian sederhana. Momen makan bersama menjadi ruang refleksi. Adegan menunggu di rumah sakit terasa panjang dan sunyi. Keheningan bukan kekosongan, melainkan bahasa. Ritme lambat memaksa penonton untuk benar-benar memperhatikan detail kecil. Setiap gerak tubuh memiliki arti. Setiap tatapan menyimpan emosi tersembunyi. Film ini tidak mengejar sensasi. Ia membangun kedalaman melalui pengulangan rutinitas. Penonton yang sabar akan menemukan lapisan makna yang halus. Kedekatan emosional tumbuh perlahan, bukan instan. Waktu menjadi elemen naratif yang penting. Dan dalam kelambatan itu, kita belajar menghargai kebersamaan yang sering diabaikan. Keempat, tokoh utama yang tidak ideal. M bukan karakter yang mudah disukai. Ia malas, oportunis, dan awalnya penuh perhitungan. Film ini sengaja tidak memberi kita protagonis sempurna. Kita diperlihatkan sisi egois manusia tanpa filter. M merawat neneknya dengan motif yang salah. Ia melihat sakit sebagai peluang. Namun disitulah kekuatan cerita dimulai. Perubahan karakter hanya bermakna jika dimulai dari titik rendah. Film ini tidak menghukum M secara kasar. Ia membiarkan proses kehidupan mendidiknya. Kita melihat transformasi melalui tindakan kecil.
Empati tumbuh bukan karena ceramah moral. Ia lahir dari kedekatan sehari-hari. Penonton diajak merenung bahwa kebaikan sering muncul dari proses, bukan niat awal. M menjadi cermin bagi generasi yang kehilangan arah. Dan dari ketidaksempurnaannya, lahir kemungkinan pertumbuhan. แกก็ใช้บัตรเสริมแกสิ ก็บัตรเสริมเอ็มมันจะตัดแล้ว Kelima, penyakit sebagai pemantik bukan fokus. Penyakit dalam film ini bukan pusat cerita. Kanker hanya menjadi latar yang mempercepat kesadaran. Film tidak masuk ke detail medis yang rumit. Fokusnya tetap pada relasi antar manusia. Penyakit menjadi pengingat bahwa waktu terbatas. Setiap kunjungan ke rumah sakit menegaskan kefanaan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana keluarga merespons. Apakah mereka hadir karena kasih atau kewajiban? Apakah perhatian diberikan dengan tulus atau strategi? Film ini menggunakan sakit sebagai cermin karakter. Ketika tubuh melemah, topeng sosial ikut runtuh. Di saat-saat akhir, kejujuran menjadi tak terhindarkan. Penyakit memaksa keluarga berhadapan dengan realitas. Dan dalam proses itu, kita melihat siapa yang benar-benar peduli. กูไม่มีอะไรจะให้ละ รักผิดคน Keenam, warisan sebagai simbol nilai. Warisan dalam film ini bukan sekedar harta benda. Rumah dan uang menjadi simbol relasi yang rapuh. Setiap anggota keluarga memiliki harapan tersembunyi. Ambisi material menciptakan ketegangan sunyi. Namun film perlahan menggeser fokus dari materi ke makna. Apa arti warisan jika hubungan sudah rusak? Apakah uang mampu menggantikan kehadiran? Film ini menantang cara pandang utilitarian terhadap keluarga. Ia mempertanyakan apakah kasih bisa dinegosiasikan. Pada akhirnya, warisan sejati bukanlah angka. Ia berupa nilai yang ditanamkan melalui kebersamaan. Kedewasaan M menjadi bukti bahwa transformasi lebih berharga daripada properti. Warisan material bisa habis, nilai hidup justru bertahan lebih lama. Dan disitulah pesan moral film menemukan kekuatannya. Ketujuh, konteks budaya Asia yang kental. Film ini sangat berakar pada budaya Asia. Nilai bakti kepada orang tua menjadi latar penting. Ekspresi kasih sering tidak diucapkan secara verbal. Perhatian ditunjukkan melalui tindakan kecil. Konflik keluarga jarang meledak secara terbuka. Sindiran halus lebih sering digunakan daripada konfrontasi langsung. Hierarki usia juga terasa kuat. Generasi muda sering merasa tertekan secara ekonomi, sementara generasi tua memendam kesepian tanpa banyak keluhan. Film ini menangkap dinamika tersebut dengan jujur. Penonton dari budaya Asia akan merasa sangat familiar. Bahkan penonton global pun bisa memahami universalitasnya. Nilai kolektivitas bertemu dengan realitas modernitas. Tradisi dan pragmatisme saling bertabrakan. Dan dalam benturan itu, lahir refleksi mendalam tentang keluarga. Kedelapan, pengalaman yang bisa sangat personal. Film ini sering terasa seperti pengalaman pribadi. Banyak penonton teringat pada kakek atau nenek mereka sendiri. Adegan-adegannya sederhana namun menghantam batin. Tidak ada manipulasi emosional berlebihan. Tangis muncul karena kedekatan, bukan dramatisasi. Film ini memaksa kita bertanya tentang prioritas hidup. Apakah kita cukup hadir bagi orang yang menua? Apakah kita menunda kasih karena sibuk mengejar ambisi? Setiap dialog mengandung kemungkinan penyesalan. Film ini bekerja sebagai cermin. Ia tidak menggurui, tetapi menyentil. Pengalaman menontonnya bisa terasa sunyi namun berat. Banyak orang keluar bioskop dengan pikiran yang penuh. Karena film ini tidak berhenti di layar, ia terus hidup dalam refleksi setelahnya. Kesembilan, akhir yang realistis dan reflektif. Film ini tidak menawarkan akhir yang spektakuler, tidak ada penyelesaian yang sepenuhnya memuaskan. Kehilangan tetap terasa sebagai kehilangan. Namun ada perubahan batin yang nyata. M tidak menjadi miliarder seperti harapannya. Ia justru menjadi manusia yang lebih dewasa. Transformasi ini tidak dirayakan secara berlebihan. Ia hadir secara tenang dan sederhana. Film memilih kejujuran daripada sensasi. Penonton dibiarkan merenung tanpa dipandu kesimpulan eksplisit. Kesedihan tidak dihapus, hanya diterima. Dan dalam penerimaan itu, ada kedamaian kecil. Akhir film terasa seperti nafas panjang setelah tangis. Ia tidak memberi jawaban mudah, tetapi ia meninggalkan pertanyaan yang penting tentang waktu, keluarga,
dan cinta yang sering datang terlambat. Film ini mengisahkan seorang pemuda bernama M yang hidup tanpa arah dan bergantung pada ibunya. Ia menghabiskan hari-harinya bermain game dan tidak memiliki ambisi jelas. Suatu hari ia mengetahui bahwa neneknya, Amah, didiagnosis mengidap kanker stadium lanjut. Dokter menyatakan waktu Amah tidak lama lagi. Alih-alih diliputi kesedihan, M justru melihat peluang untuk mendapatkan warisan. Ia terinspirasi dari kisah kerabat yang mendapat harta setelah merawat orang tua. M pun memutuskan mendekati Amah dan tinggal bersamanya. Awalnya perhatiannya penuh perhitungan dan kepentingan pribadi. Amah yang keras dan mandiri tidak mudah percaya pada niat cucunya. Hari demi hari, M mulai membantu kebutuhan Amah secara rutin. Ia menemani ke rumah sakit dan mengurus pekerjaan rumah. Kebersamaan itu perlahan mencairkan jarak emosional di antara mereka. M mulai mendengar kisah hidup Amah dan memahami pengorbanannya. Tanpa disadari, kepeduliannya berubah menjadi ketulusan. Sementara itu, anggota keluarga lain juga menunjukkan kepentingan terhadap warisan. Ketegangan tersembunyi muncul di antara mereka. Kondisi Amah semakin memburuk, membuat M menghadapi rasa kehilangan yang nyata. Di saat-saat akhir, hubungan mereka telah berubah menjadi penuh kasih. Setelah Amah meninggal, M menyadari bahwa warisan terbesar bukanlah uang. Ia menemukan kedewasaan dan makna keluarga yang tak ternilai harganya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.